Salam bahagia. Kembali saya, Misionaris Oktisari Dahi, Guru SD Negeri 10-17-85 Mabar, calon guru penggerak dari Kabupaten Deli Serdang, kelas B, kelompok 101, dengan pendamping Bapak Agus Pujiarto dan fasilitator Bapak Yusuf Panialai. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sintesis berbagai materi refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik adalah seorang pamong yang memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidik dalam proses menuntun memberi kebebasan kepada anak, tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Selain itu, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zaman. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup bermasyarakatnya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Bapak Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan semboyan pendidikan, yaitu 1. Ingarso Sung Tulodo. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani. Sebelum saya mempelajari modul refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya menganggap bahwa anak itu ibarat kertas polos yang harus diisi melalui pengalaman belajar. Karenanya saya sebagai guru mengambil peran untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan pembelajaran yang saya rancang sedemikian rupa, yang menurut saya adalah baik. Saya berpemikiran bahwa nilai yang tinggi adalah tolok ukur keberhasilan murid dalam belajar, sekaligus cerminan keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan berorientasi pada upaya mencapai nilai tinggi atau minimal setara kriteria ketuntasan minimum. Namun setelah saya mempelajari modul refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, ada perubahan dari dalam pemikiran dan perilaku saya, yaitu saya menyadari bahwa setiap anak sudah memiliki potensi minat dan bakat dalam dirinya. Tugas saya sebagai guru adalah menuntun untuk menumbuhkan dan memunculkan potensi yang dimiliki anak. Merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran harus mempertimbangkan karakteristik anak dan pembelajaran harus berpusat pada anak. Pembelajaran yang dilaksanakan tidak lagi berorientasi kepada perolehan nilai yang tinggi, tetapi lebih kepada pembelajaran yang bermakna, berorientasi pada kebutuhan anak untuk
mengembangkan potensi dirinya dan penanaman nilai-nilai luhur karakter budaya bangsa. Hal yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas, menjadi pendidik yang among, menerapkan semboyan ingarso sumtulodo, yaitu di depan menjadi teladan, ing madya mangungkasa, yaitu di tengah memberi dukungan, dan tuturi handayani, yaitu di belakang memberi dorongan. Kedua, memahami karakteristik anak dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan serta penuh kasih sayang. Yang ketiga, merencanakan serta melaksanakan pembelajaran bermakna sesuai karakteristik anak dengan menerapkan pendekatan yang berpusat pada anak. Keempat, melakukan refleksi dan umpan balik untuk setiap kegiatan pembelajaran agar dapat melaksanakan tindak lanjut yang cepat. Dan yang terakhir, kelima, memperkenalkan teknologi melalui kegiatan pembelajaran yang berbasis kompetensi abad 21. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar.